Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Nafsu dan Tiduri Anak Tirinya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Namaku Sarah. Aku sudah menikah dengan Arman selama hampir 10 tahun. Dan banyak orang menganggap kami pasangan yang sempurna. Kami tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar, namun cukup untuk menyatukan keluarga kecil kami. Ada aku, Arman, dan anak kami yang berusia 8 tahun, Rania. Hidup kami terlihat seperti keluarga bahagia di luar. Tetapi siapa yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah kami? Arman adalah seorang pria yang sangat bekerja keras. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan kontraktor dan seringkali pulang larut malam. Aku selalu mendukungnya, percaya bahwa kerja kerasnya adalah untuk masa depan kami. Dia tampak perhatian, penuh cinta, dan selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya setiap kali ada waktu. Namun meskipun terlihat seperti suami yang ideal, ada sesuatu yang mulai terasa aneh sejak beberapa bulan terakhir. Dan itu berhubungan dengan kehadiran Dina, anak tiri Arman. Dina baru saja datang tinggal bersama kami setelah ibunya yang juga teman dekat Arman meninggal dalam kecelakaan mobil. Dina berusia 18 tahun, baru saja lulus SMA. Dan sejujurnya aku merasa iba kepadanya. Kehilangan ibu di usia yang masih muda tentu bukan hal yang mudah. Aku berusaha untuk menerima Dina dengan baik dan menyambutnya seperti anak sendiri, menganggapnya sebagai bagian dari keluarga kami. Namun, sejak Dina datang ke rumah kami, ada yang berbeda. Aku bisa merasakan perubahan sikap Arman yang semakin tidak bisa aku jelaskan. Dina yang sebelumnya hanya seorang gadis remaja biasa, tiba-tiba saja menjadi lebih dekat dengan Arman. Aku tidak tahu apakah aku hanya berlebihan, tetapi aku merasa ada jarak antara kami yang semakin jauh, dan Arman semakin sering meluangkan waktu dengan Dina. Sebelumnya aku dan Arman selalu memiliki waktu berdua setelah Rania tidur. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang impian kami, dan tentang hal-hal kecil yang membuat hubungan kami tetap hidup. Tetapi sejak Dina datang, waktu-waktu seperti itu mulai berkurang. Malam-malam kami lebih sering dilalui dengan keheningan. Hanya suara televisi yang menemani. Arman lebih sering menghabiskan waktu bersama Dina, mendengarkan cerita tentang sekolah, tentang teman-temannya, bahkan tentang hal-hal pribadi yang dulu hanya kami bicarakan. Aku merasa terpinggirkan. Suatu malam, saat aku sedang memasak di dapur, aku mendengar suara tawa yang berasal dari ruang tamu. Aku melirik ke arah ruang tamu dan melihat Arman dan Dina duduk di sofa, berbicara dengan sangat akrab. Dina tertawa dengan suara yang jernih, dan Arman tersenyum lebar. Matanya berbinar dengan penuh perhatian saat meratap Dina. Aku merasa seolah-olah aku menjadi bayangan di rumah itu. Di sisi lain ada rasa cemburu yang mulai tumbuh di dalam hatiku, dan aku mencoba untuk menepisnya. "Sarah, kamu gak apa-apa?" tanya Arman saat dia masuk ke dapur melihat aku berdiri di depan kompor dengan ekspresi wajah yang agak cemas. Aku tersenyum mencoba menutupi perasaanku. "Iya, aku baik-baik saja. Aku hanya sedang sibuk dengan makan malam." Jawabku biasa saja, tetapi Arman tampak seperti tidak terlalu memperhatikannya.
Dia hanya mengangguk dan langsung kembali ke ruang tamu. Sejak saat itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang semakin jauh dari kami. Dina seringkali muncul di antara kami, kadang dengan alasan sepele, seperti ketika Arman sedang bekerja. Dina datang untuk meminta pendapatnya tentang masalah di sekolah, atau kadang hanya duduk bersama sambil berbicara tentang hal-hal yang tidak begitu penting. Aku tahu itu adalah cara Dina untuk lebih dekat dengan Arman. Tetapi jujur aku mulai merasa risih. Suatu hari saat aku pulang lebih awal dari kantor, aku memutuskan untuk mengejutkan Arman. Aku membawa pulang makan malam dan berharap bisa menghabiskan waktu berdua dengannya. Tetapi ketika aku sampai di rumah, aku mendapati Dina sedang duduk di ruang makan bersama Arman. Mereka sedang berbicara dengan serius. Dan aku bisa melihat bahwa Arman tampak lebih fokus pada Dina daripada aku. Aku beneran gak ngerti, Om. Kenapa dia bisa begitu ya? Dina berkata dengan nada kesal. Arman mencoba menenangkan Dina. Sabar ya Dina, kamu harus paham. Gak semua orang bisa mengerti situasi kamu. Kita itu harus bersabar kalau seperti itu. Aku berdiri di pintu merasa seperti orang asing. Aku tidak tahu kenapa ya, tapi aku merasa aneh melihat kedekatan mereka yang semakin hari semakin mencolok. Aku tahu ini mungkin hanya perasaanku saja, tapi aku mulai merasa cemas. Dina, kamu lagi ngobrol apa sih? Aku akhirnya bertanya, mencoba untuk menyelipkan diri dalam percakapan yang terasa semakin tidak nyaman. Dina menoleh, tampak sedikit terkejut dengan kehadiranku. Oh, Tante Sarah, nggak ada kok. Ya, cuma ngomongin masalah di sekolah aja, jawab Dina dengan senyum yang canggung. Aku hanya mengangguk dan berusaha untuk tidak menunjukkan rasa tidak nyaman yang semakin membelenggu. Oh, gitu ya, jawabku singkat. Setelah itu aku langsung menaruh makanan yang kubawa di meja makan, mencoba untuk melupakan perasaan aneh yang tumbuh di dadaku. Namun, meskipun aku berusaha mengabaikannya, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali Arman berbicara dengan Dina, aku merasa seperti ada jarak yang semakin jauh di antara kami. Dina yang dulunya tampak biasa saja, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang yang selalu ada dalam hidup kami. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Arman lebih banyak meluangkan waktu dengannya daripada dengan aku. Pada suatu malam setelah Rania tidur, aku memutuskan untuk berbicara dengan Arman. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan aku tidak bisa terus-menerus merasa cemas dan terabaikan. Mas, aku ingin bicara. Kataku berusaha menenangkan suaraku agar tidak terdengar penuh emosi. Arman menatapku tampak sedikit bingung. Ada apa sayang? Aku merasa akhir-akhir ini kamu lebih banyak waktu sama Dina. Aku gak tahu kenapa, tapi aku merasa terabaikan. Ucapku dengan hati-hati, aku mencoba untuk tidak terdengar menuduh. Tetapi kata-kataku itu seperti menampar Arman. Dia terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Sarah, kamu terlalu berpikiran negatif. Dina itu anak tiri aku. Ya, aku hanya ingin membantu dia supaya dia bisa beradaptasi dengan baik setelah kehilangan ibunya. Aku gak ada niat apa-apa. Namun meskipun Arman berkata demikian, aku masih merasa ada yang tidak beres. Tanggapan Arman terasa begitu biasa saja, seolah-olah dia tidak melihat masalah yang ada. Aku mencoba untuk percaya kepadanya, tapi semakin lama aku semakin ragu dengan perasaan yang mulai muncul di dalam hatiku. Aku ingin sekali percaya bahwa ini semuanya perasaan cemburu yang tidak beralasan. Tetapi ada sesuatu yang meresap dalam pikiranku, seolah-olah ada sebuah rahasia besar yang sedang disembunyikan. Dan aku tahu itu hanya bisa terungkap dengan waktu. Aku hanya bisa berharap bahwa perasaanku ini salah. Hari-hari setelah pembicaraan itu, aku berusaha menenangkan diri dan meyakinkan diriku bahwa apa yang aku rasakan hanya perasaan cemburu yang tidak beralasan.
Arman selalu berkata bahwa dia hanya berusaha membantu Dina untuk beradaptasi setelah kehilangan ibunya. Tetapi semakin hari, perasaan tidak nyaman itu semakin mendalam. Tindakannya yang semakin perhatian terhadap Dina dan seringnya mereka menghabiskan waktu bersama membuatku semakin ragu. Suatu sore aku pulang lebih awal dari kantor. Rania sedang bermain di halaman belakang, dan aku tidak melihat Arman di rumah. Aku pikir mungkin dia sedang pergi keluar. Jadi aku memutuskan untuk duduk sejenak di ruang tamu. Namun saat aku duduk di sofa, aku mendengar suara tawa dari lantai atas. Aku tahu itu suara Dina, dan di sampingnya suara Arman yang sedikit lebih rendah. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Perasaan cemas itu mulai muncul lagi. Aku melangkah pelan ke arah tangga, mencoba untuk mendekat tanpa terdengar. Aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, meskipun aku tidak bisa menangkap seluruhnya. Yang aku dengar hanya beberapa kalimat yang membuat hatiku semakin berat. Dina, kamu harus lebih santai. Semua ini akan baik-baik saja, kata Arman dengan nada lembut. Tanggapan Dina hanya terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuat aku curiga. Aku cuma gak tahu harus gimana, Om. Rasanya seperti semuanya berantakan, jawab Dina dengan suara yang penuh emosi. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kalimat terakhir Dina terdengar begitu berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar masalah keluarga. Aku pun memberanikan diri untuk mendekat lebih jauh, dan aku melihat Arman duduk di samping Dina di sofa. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Aku terdiam sejenak di balik dinding, mencoba untuk menenangkan napasku yang mulai tidak teratur. Arman memandang Dina dengan tatapan yang tidak biasa. Aku melihat matanya yang penuh dengan perhatian, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman. Sebelumnya aku tidak pernah melihat Arman seperti itu, apalagi terhadap anak tiri yang baru tinggal bersama kami. Akhirnya aku memilih untuk kembali ke ruang tamu tanpa membuat suara. Aku merasa lelah dengan perasaan ini, tetapi aku harus menghadapinya. Ketika aku duduk kembali di sofa, Arman turun dari lantai atas dan langsung ke arahku. Sarah, ada apa sayang? Kok kelihatannya gak enak? Tanyanya dengan wajah khawatir. Aku mencoba tersenyum dan menjawab, aku cuma capek aja sayang, gak ada apa-apa kok. Namun meskipun aku berusaha untuk terlihat biasa-biasa saja, aku bisa merasakan adanya ketegangan di udara. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh jawaban, dan aku harus menemukannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ketegangan antara aku dan Arman semakin terasa. Aku sering merasa terabaikan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengan Arman, dia akan mengalihkan pembicaraan, atau bahkan pergi tanpa alasan yang jelas. Dina pun seolah semakin menjauh dariku. Dia tidak lagi mengajak bicara seperti dulu. Bahkan terkadang dia seolah menghindar, seperti ada jarak yang terbentuk, dan aku merasa tidak bisa lagi menjangkau mereka berdua. Malam itu, setelah Rania tidur, aku memutuskan untuk menghadapi Arman sekali lagi. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang mengganggu ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas, aku gak bisa terus begini, kataku dengan suara yang bergetar tetapi penuh tekad. Apa yang terjadi di antara kamu dan Dina? Kenapa aku merasa kamu lebih memilih dia daripada aku? Arman yang sedang duduk di sofa menoleh kepada aku. Wajahnya tampak sedikit terkejut, tetapi dia hanya diam, seolah berpikir untuk mencari kata-kata yang tepat. Sarah, kamu gak usah berpikir macam-macam. Dina itu anak tiri kita, dan aku cuma ingin membantu dia. Aku menggigit bibirku menahan amarah yang mulai memuncak. Tapi kenapa kamu tidak bisa memperhatikan aku juga, Mas?
Kenapa aku merasa terabaikan? Kenapa setiap kali aku mencoba berbicara dengan kamu, kamu selalu menghindar? Arman menghela nafas panjang dan berdiri berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman belakang rumah. Sarah, kamu gak ngerti. Dina itu, dia punya banyak masalah, dan aku merasa bertanggung jawab untuk membantunya. Dia butuh seseorang, dan aku yang ada di sini untuk dia. Aku berdiri dan mendekatinya. Aku juga butuh kamu, Mas. Aku juga butuh perhatianmu. Aku bukan hanya istri yang harus kamu lihat dari sisi rumah tangga. Aku butuh suamiku. Aku butuh perhatianmu. Jujur di situ aku hampir menangis, tetapi aku berusaha keras untuk tetap tegar. Arman menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Sarah, aku tahu aku udah banyak ngelakuin kesalahan, tapi aku gak tahu harus gimana lagi. Aku gak pernah bermaksud untuk membuat kamu merasa terabaikan. Suasana di ruang tamu itu seolah terhenti. Kami berdua saling menatap, namun ada jarak yang begitu besar di antara kami. Aku merasa cemas, tidak tahu harus berkata apa lagi. Terkadang perasaan ini datang begitu mendalam, seperti sebuah lubang hitam yang menelan segala hal yang pernah kami bangun bersama. Saat aku mulai mundur, mencoba untuk menyendiri sejenak, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di tangga. Dina, wajahnya muncul di balik pintu ruang tamu, dan dia melihat kami berdua dengan tatapan yang tidak bisa aku baca. Dia tersenyum canggung, namun senyum itu terasa kosong. Ada apa, Tante Sarah? Dina bertanya, namun suaranya terdengar seolah dia tahu ada sesuatu yang salah. Aku terdiam, dan untuk pertama kalinya aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam diriku. Perasaan ini tidak bisa lagi diabaikan. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan aku harus menghadapinya, meskipun itu berarti menghancurkan apa yang selama ini kami anggap sebagai keluarga. Suasana di ruang tamu semakin mencekam setelah Dina muncul dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Aku menatapnya berusaha menutupi kegelisahan yang semakin menguasai hatiku. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutku terasa terkunci. Semua kata-kata yang ingin aku ucapkan terasa sia-sia. Arman berdiri di sampingku tampak cemas, tetapi wajahnya tak sepenuhnya jujur. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya, dan aku mulai merasa bahwa aku sudah berada di ujung jurang yang dalam. Ada apa, Om? Tante Sarah kelihatan gak enak. Dina bertanya dengan suara lembut, meski aku bisa menangkap ada nada cemas di balik kata-katanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya memandangi Dina, mencoba menilai ekspresinya. Biasanya Dina adalah gadis yang ramah dan ceria, tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tatapan matanya yang dulu polos kini terlihat penuh rahasia. Aku merasa seperti ada sesuatu yang sedang disembunyikan, dan aku tak tahu apakah aku cukup kuat untuk menemukannya. Arman tiba-tiba membuka mulut mencoba mengalihkan pembicaraan. Dina, kamu boleh ke kamar dulu. Gak usah khawatir soal ini. Nanti kita ngobrol lagi. Namun Dina tidak bergerak. Dia tetap berdiri di sana, seolah ingin mengetahui lebih banyak. Mungkin ingin mendengar apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan Arman. Om, Tante Sarah kenapa sih? Kenapa kelihatan beda dari biasanya? Tanya Dina lagi, kali ini dengan nada lebih penasaran. Aku merasakan dadaku sesak. Ini seperti perasaan yang sudah lama aku coba hindari. Segala pertanyaan yang aku simpan dalam hati selama ini mulai meledak tanpa bisa aku bendung. Aku menatap Arman dengan mata penuh amarah. Mas, sudah cukup. Aku gak bisa terus hidup dalam kebohongan ini.
Kataku, suaraku bergetar tetapi aku tidak peduli lagi. Dia menatap kami berdua, seolah menyadari ketegangan yang dilingkupi ruangan itu. Kalian berdua gak ada masalah kan? Dina bertanya meskipun suaranya terdengar ragu. Aku merasakan panas di wajahku, aku ingin berteriak tetapi hanya air mata yang keluar. Aku sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang sudah terlalu lama aku pendam. Aku menatap Arman tajam. Aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya. Aku tahu kamu dan Dina. Kamu berdua lebih dari sekedar keluarga. Arman terkejut dan aku bisa melihat wajahnya berubah pucat. Sarah, kamu salah paham. Jawabnya cepat, hampir terburu-buru. Kamu gak ngerti, semuanya gak seperti yang kamu pikirkan. Tapi aku sudah tidak peduli. Semuanya terasa sangat jelas sekarang. Setiap kali aku merasa ada yang aneh, ada yang tak beres, itulah saatnya aku merasa semakin terjauhkan. Terkadang seseorang bisa melihat segalanya hanya dengan perasaan, tanpa perlu bukti nyata. Dan aku sudah cukup lama merasakan apa yang tidak bisa dijelaskan. Aku melangkah maju hampir tanpa berpikir. Jangan bohongi aku, Mas. Aku sudah tahu kamu dan Dina. Kalian berdua sudah saling terhubung, lebih dari sekedar ayah dan anak tiri. Aku melihat semuanya. Dina terdiam, dan Arman pun tidak bisa berkata-kata. Aku bisa melihat bahwa mereka berdua saling bertatapan, seolah ada kebisuan yang mengikat mereka. Mungkin Arman berharap aku akan berhenti berbicara. Mungkin dia berharap aku akan mundur. Tapi aku tidak bisa lagi menutup mata pada kenyataan ini. Dina, kamu dan Arman. Aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri tetapi tetap tidak bisa menahan suara gemetar dalam kata-kataku. Kalian berdua, apa yang terjadi di antara kalian? Aku ingin tahu, aku berhak tahu. Dina menggelengkan kepalanya, berusaha menutupi ketakutannya. Tante Sarah, gak ada yang terjadi. Aku gak tahu kenapa Om Arman gak pernah cerita ini ke Tante. Aku merasakan perutku mual, dan ada sensasi aneh yang menjalar di tubuhku. Jadi kamu tidak tahu apa-apa? Kalau gitu kenapa kamu sering sekali tinggal berdua sama Om Arman di rumah ini? Tanyaku tajam menuntut jawaban. Dina terdiam. Wajahnya nampak cemas, seolah kalimat-kalimat itu mulai membuatnya kesulitan. Dia menundukkan kepala mencoba menghindar dari tatapanku yang penuh amarah. Arman akhirnya berbicara tetapi suaranya terdengar lemah dan cemas. Sarah, kamu harus percaya sama aku. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Dina. Aku cuma mencoba untuk ada buat dia karena dia baru kehilangan ibunya. Kamu harus paham itu. Aku tertawa pahit, meskipun hatiku hancur. Paham? Jadi ini cuma soal membantu anak tiri yang sedang sedih karena ibunya meninggal. Kenapa aku merasa kamu lebih peduli sama dia daripada aku, Arman? Arman tidak bisa menjawab. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat bahwa dia benar-benar terjebak dalam kebohongan yang telah dia buat sendiri. Segala kata-kata yang benar yang keluar dari mulutnya seolah hanya untuk menutupi kenyataan yang semakin terbuka. Dina perlahan-lahan mundur ke belakang dan aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca. Tante, aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku gak pernah berniat membuat Tante Sarah sakit hati. Aku gak pernah berniat membuat... Ucapnya dengan suara lirih. Aku hanya merasa kehilangan dan Om Arman, dia selalu ada buat aku. Aku merasa seolah dunia ini runtuh di hadapanku. Semua yang aku anggap benar, yang aku anggap sebagai keluarga, ternyata hanya ilusi.
Aku melihat Arman menunduk, tidak bisa lagi membela dirinya. Ada rasa takut dan penyesalan yang sangat mendalam di matanya. Aku bisa melihat bahwa dia ingin mengakhiri semuanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku berdiri tegak, berusaha menahan amarah dan rasa sakit yang begitu dalam. Kalau begitu, selesaikan ini, Arman. Aku gak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Kamu dan Dina. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku menatap mereka berdua, merasa seperti kehilangan kembali atas kehidupanku sendiri. Arman dan Dina berdiri di sana, diam, seolah semuanya sudah terlambat. Dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa memperbaiki apa yang sudah hancur. Keheningan itu menghantui kami bertiga. Aku merasa seperti ada jurang yang terpisah antara aku dan mereka. Dan satu sisi, hatiku dipenuhi amarah yang membara. Namun di sisi lain, aku merasa sangat terluka. Aku ingin berteriak, tetapi kata-kata tidak bisa mengungkapkan betapa hancurnya hatiku. Aku berdiri di sana, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuat keputusan yang sudah lama aku hindari. Namun, semakin aku mencoba berpikir jernih, semakin banyak pertanyaan yang datang menyelubungi pikiranku. Arman akhirnya mengangkat kepala, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Sarah, aku tahu aku salah. Aku gak tahu gimana harus memperbaikinya. Tapi aku gak ingin kehilangan kamu. Aku tertawa pahit. Kamu sudah kehilangan aku, Arman. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri bersama Dina. Dan aku sudah tahu itu. Kalau kamu benar-benar peduli, kenapa kamu tidak berhenti? Kenapa kamu gak pernah mendengarkan aku? Arman terdiam. Dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar bingung. Mungkin dia tidak pernah menyadari betapa dalam luka yang dia timbulkan. Mungkin dia merasa sudah tidak terlalu jauh untuk kembali. Aku tahu ini bukan hanya soal aku dan dia lagi, tapi soal Dina yang selalu ada di antara kami. Dina yang selama ini diam akhirnya berbicara. Tante Sarah, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku gak pernah ingin jadi penyebab masalah antara kalian berdua. Aku cuma butuh seseorang yang bisa aku percaya setelah ibuku gak ada. Suara Dina penuh dengan rasa kesedihan yang tulus. Aku tahu dia bukanlah anak yang jahat, tapi kehadirannya dan hubungan yang tak seharusnya terjadi telah mengubah segalanya. Aku bisa merasakan bahwa dia hanya mencoba bertahan dalam situasi yang tidak dia pilih. Namun tetap saja perasaan itu tidak bisa diabaikan. Aku merasa seperti aku sudah dihianati oleh dua orang yang paling aku percayai. Sarah, aku minta maaf, kata Arman dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku seharusnya lebih berhati-hati. Aku gak tahu kamu merasa terabaikan. Tapi ini bukan yang kamu pikirkan. Aku gak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku menatapnya tajam, seolah ingin melihat apa ada kebohongan yang terselip dalam kata-katanya. Namun aku tidak menemukan apapun. Arman mungkin memang menyesal, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Aku sudah terlalu terluka untuk mempercayainya lagi. Dina menunduk. Menahan air matanya, aku bisa melihat betapa beratnya beban yang ada di pundaknya. Dia hanya seorang gadis muda yang tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dia adalah bagian dari masalah ini. Aku melangkah mundur perlahan meninggalkan ruang tamu. Dan aku tahu ini adalah saatnya untuk membuat keputusan. Arman dan Dina tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupku. Tidak dengan cara ini.
Di ruang kamar aku duduk di sisi tempat tidur, memandang kosong ke arah dinding. Semua yang aku tahu dan cinta terasa seperti ilusi. Aku merasa hampa, seolah kehilangan arah. Tapi di balik semua rasa sakit ini, aku tahu aku harus memilih. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Aku harus memilih jalan yang benar-benar untuk diriku sendiri, meskipun itu sangat sulit. Ketika aku mendengar langkah kaki Arman mendekat, aku tidak menoleh. Sarah. Suara Arman terdengar berat, penuh dengan rasa bersalah. Aku mohon jangan pergi. Jangan tinggalkan aku begitu saja. Aku akan berubah, aku janji. Aku menoleh perlahan, menatapnya dengan penuh ketegasan. Arman, kamu sudah memilih. Kamu memilih Dina dan kamu memilih jalan yang membuat aku merasa seperti gak penting lagi. Aku gak bisa hidup dengan perasaan seperti itu. Arman terdiam. Mungkin dia ingin berkata sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar. Dia tahu tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Aku minta maaf, kata akhirnya, namun kata-kata itu terasa kosong. Aku tahu kamu terluka. Aku gak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan air mata. Aku gak bisa maafin ini, Arman. Aku sudah mencoba, tapi aku gak bisa terus hidup dalam bayangan kebohongan. Ini berakhir di sini. Aku melihat ekspresi di wajah Arman yang semakin memudar, dan aku tahu dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Aku tidak bisa lagi kembali. Tidak dengan situasi ini. Aku memilih untuk melepaskan semuanya, meskipun hatiku terasa hancur. Dina muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya pucat dan air matanya mulai mengalir. Tante, maafkan aku. Aku gak pernah bermaksud untuk membuat semuanya jadi begini. Aku menatapnya dengan penuh kesedihan. Namun aku tahu, aku tidak bisa menyalahkan Dina sepenuhnya. Kamu gak salah, Dina. Tapi kita semua terjebak dalam kebohongan ini. Aku gak bisa lagi berada di sini. Dengan langkah pelan, Dina mendekat dan memelukku. Meskipun kami tahu bahwa semuanya telah berubah, tidak ada lagi yang sama di antara kami. Aku mengusap punggungnya, berusaha memberi kekuatan pada diri sendiri, meskipun hatiku terasa kosong. Ketika akhirnya aku keluar dari kamar, Arman dan Dina masih berada di ruang tamu. Ya, mereka tidak berbicara, hanya saling bertatapan. Aku tahu bahwa perjalanan kami berdua kini sudah berakhir di sini. Aku tidak bisa lagi hidup di dalam keluarga yang hancur oleh rahasia kebohongan. Aku harus pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Langkah kakiku berat, namun penuh tekad. Aku tahu keputusanku ini adalah yang terbaik untukku. Mungkin suatu hari Arman dan Dina akan mengerti mengapa aku harus pergi. Tetapi satu untuk ini, aku hanya bisa mengutamakan diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi korban dari kebohongan yang tidak berkesudahan. Dan dengan itu, aku melangkah keluar dari rumah yang pernah aku cintai, meninggalkan kenangan yang pahit dan memilih untuk memulai hidup yang baru. Meskipun itu berarti melepaskan semua yang dulu aku anggap sebagai keluarga. Dan cerita pun selesai. Ceritanya selesai juga. Pendek ya ceritanya. Iya, karena ini merupakan cerita true story yang dikirimkan oleh salah satu teman Mas Nara. Dan ya begitulah ceritanya, cukup singkat. Dan bagaimana menurut kalian?
silakan tulis komentar di kolom ya. Dan seperti biasa ya, dari Mas Nara mohon maaf nih bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao.